Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu menemani hari-hari kalian dengan ilmu spiritual, kisah mistis, dan warisan budaya Jawa yang syarat makna. Terima kasih sudah hadir. Duduk santai aja ya, karena malam ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sering bikin orang penasaran. Pernah gak sih kalian ketemu orang yang hidupnya tuh kayak enak banget, gak kelihatan kerja keras, tapi kok rezekinya ngalir terus? Mau usaha kecil-kecilan pun langsung rame, atau bahkan duduk di rumah aja, ada aja yang transfer. Nah, bisa jadi mereka ini punya weton yang dibuka pintu rezeki dari segala arah, tanpa harus jungkir balik cari cuan. Tapi sebelum kita bongkar satu persatu wetonnya, yuk kita jalin koneksi dulu. Jangan lupa klik like kalau kamu suka bahasan weton. Tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru, dan share ke grup keluarga atau sahabatmu. Tulis juga sholawat di kolom komentar. Siapa tahu dari lisanmu yang bersholawat, rezeki pun makin deras datangnya. Amin. Dalam ilmu kejawen, weton bukan sekadar hari lahir. Ia adalah peta energi kehidupan seseorang. Ada yang punya weton pejuang, ada yang suka diuji, ada juga yang sejak lahir udah berdamai dengan keberuntungan. Kali ini kita bahas 4 weton yang dikenal sangat beruntung dalam urusan keuangan, bahkan meski tanpa kerja keras sekalipun. Tapi ingat, bukan berarti mereka gak pernah berjuang. Hanya saja, jalan rezekinya seperti digelarkan karpet merah oleh semesta. Weton pertama, Senin Wage Lur, hidupnya tenang, tapi uangnya gak pernah seret. Kalau kamu kenal seseorang yang hidupnya kalem, gak neko-neko, tapi anehnya, selalu berkecukupan dan jarang banget terdengar mengeluh soal uang, besar kemungkinan dia lahir di weton Senin Wage. Weton ini punya neptu yang tidak terlalu tinggi, yaitu Senin, 4, Wage, 4, 8. Tapi jangan salah, justru angka 8 dalam filosofi Jawa itu melambangkan keseimbangan antara dunia materi dan batin, antara kerja dan keberuntungan. Orang Senin Wage memang bukan tipe yang ngotot cari uang, tapi justru karena mereka menjalani hidup dengan ikhlas dan tenang, semesta jadi seperti segan, membuat mereka kekurangan. Ciri khas dari orang weton ini adalah sikapnya yang adem, rendah hati, dan gak suka menonjolkan diri. Mereka bukan tipe pencari panggung, tapi orang-orang justru suka bekerja sama dengan mereka karena kepribadiannya yang bisa dipercaya. Rezeki mereka datang bukan dari banyak bicara, tapi dari konsistensi dan kepercayaan. Contohnya, ada Pak Darman, tukang servis elektronik keliling di desa kecil. Gak ada spanduk, gak punya akun medsos. Tapi pelanggannya sampai luar kota. Kenapa? Karena orang percaya kualitas dan kejujurannya. Bahkan pernah ada bos dari kota yang langsung kontrak dia untuk jadi teknisi tetap rumahnya. Semua itu tanpa pernah promosi besar-besaran. Hanya bermodal ketulusan dan nama baik, rezekinya pun datang terus-menerus. Dalam budaya Jawa, Senin Wage sering dikaitkan dengan anak emas bumi. Artinya, mereka punya koneksi alam yang kuat. Energi mereka stabil, tidak mudah tergoda dunia, dan karena itu, keberuntungan sering dititipkan pada mereka. Mereka seperti sumur tua, tidak memancar, tapi selalu berisi. Orang tua zaman dulu sering bilang, ojo diremehke wong sing lair Senin Wage. Senyap-senyap kaya. Mereka tidak suka pamer, tapi hartanya bisa bikin kaget. Bahkan kadang mereka sendiri gak sadar kalau sudah mapan. Uangnya ngalir pelan tapi pasti, dari banyak arah yang tak disadari. Namun, kelemahan Senin Wage adalah terlalu pasrah atau terlalu tidak ambisius. Mereka perlu belajar sedikit agresif dalam mengambil peluang, agar rezeki yang besar tidak sekadar lewat. Selain itu, jika mereka terlalu banyak menyendiri dan menjauh dari relasi sosial, keberuntungan pun bisa ikut menjauh. Mereka sangat cocok untuk menjalani profesi yang stabil tapi fleksibel. Cocok jadi pengelola usaha rumahan, pemilik kontrakan, tukang servis, petani, guru privat, hingga pembuat konten yang niche tapi loyal. Untuk memperkuat rezekinya, Senin Wage sangat disarankan melakukan sedekah kecil rutin tiap Wage, serta menjaga ritual bersih rumah, terutama di malam Senin. Karena energi weton, mereka sangat sensitif pada getaran rumah tangga. Kalau rumahnya penuh konflik, rezekinya bisa mampet. Tapi kalau rumahnya adem dan sering dipakai berdoa, rezekinya justru makin deras. Maka jika kamu lahir di Senin Wage,
Jangan ragu jalani hidup dengan tenang seperti biasanya. Tapi jangan lupa juga, peluang besar kadang datang diam-diam, dan hanya mereka yang peka yang mampu menangkapnya. Weton kedua, Kamis Pon Lur, rezeki selalu mengalir lewat jalur tak terduga. Orang yang lahir di weton Kamis Pon seringkali dianggap pembawa hoki bagi keluarganya. Mereka ini bukan tipe yang terlihat ambisius atau gila kerja, tapi hidup mereka tuh selalu saja beruntung dalam hal keuangan. Aneh tapi nyata. Kadang mereka kehilangan satu sumber rezeki, dalam waktu singkat muncul jalan baru yang lebih besar. Seperti sungai yang dibendung, tapi airnya malah keluar lewat mata air lain. Secara Neptu, Kamis, 8, ditambah Pon, 7, menghasilkan total 15, angka yang tinggi dan dikenal membawa energi kuat untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan, keberuntungan, dan intuisi tajam. Orang Kamis Pon punya daya naluri yang kuat, seperti tahu arah mana yang membawa rezeki meskipun tanpa belajar secara formal. Uniknya, mereka ini kadang seperti terlalu beruntung. Maksudnya, misalnya, orang lain harus ikut pelatihan, bikin proposal, kerja siang malam untuk dapat proyek. Tapi Kamis Pon bisa saja sedang duduk santai, lalu ada telepon masuk. "Mas, saya ada proyek nih, mau bantuin?" Atau contoh nyata dari Mbak Dila, lahir Kamis Pon. Sejak muda, dia suka bantu-bantu ibunya bikin jajanan. Tapi gak pernah dipikir serius. Sampai suatu saat, ada influencer lokal nyobain jajanannya dan review di Instagram. Langsung meledak. Sekarang, punya usaha sendiri, omzet puluhan juta per bulan. Semua tanpa rencana besar. Jalur rezekinya seperti diperjalankan. Dalam kejawen, Kamis Pon sering disebut sebagai weton keramat rezeki ngalir. Karena leluhur mereka biasanya pernah menjadi pemimpin spiritual atau orang yang dermawan semasa hidupnya, sehingga energi kebaikan itu turun ke keturunannya. Itulah mengapa orang Kamis Pon sering dapat bantuan gaib, atau bisa selamat dari kondisi keuangan buruk secara misterius. Tapi bukan berarti mereka bisa semaunya. Kamis Pon harus hati-hati dengan emosi dan keputusan tergesa-gesa. Karena mereka punya sisi sensitif yang kadang bisa membuat rezekinya ngambek kalau terlalu larut dalam kemarahan atau pesimis. Jadi penting bagi mereka untuk menjaga kestabilan batin, terutama saat banyak uang sedang datang. Jangan lupa diri. Jangan sembrono. Untuk memperkuat jalur rezekinya, Kamis Pon sebaiknya melakukan puasa Kamis Wage sebulan sekali, dan melakukan meditasi atau muhasabah diri menjelang malam Pon. Doa-doa dari Kamis Pon sering ampuh, karena batinnya bersih dan sinyalnya ke langit lebih terang. Pekerjaan yang cocok untuk Kamis Pon adalah yang melibatkan fleksibilitas dan intuisi, seperti pebisnis, perantara properti, konsultan, freelancer, sampai content creator. Asalkan mereka mau konsisten, rezeki mereka gak akan habis. Bahkan saat tidak kerja pun, uang bisa tetap masuk lewat aset, royalti, atau hasil passive income lainnya. Jadi, kalau kamu terlahir di Kamis Pon, jangan heran kalau hidupmu sering dimudahkan. Tapi ingat, semakin kamu gunakan keberuntunganmu untuk kebaikan, maka jalur rezeki yang sekarang sempit, bisa berubah jadi lautan. Weton ketiga, Jumat Legi Lur, rezeki yang datang sendiri. Orang yang lahir di weton Jumat Legi itu ibarat magnet bagi rezeki. Mereka nggak perlu teriak-teriak cari peluang, karena peluang yang justru datang menyapa duluan. Dalam perhitungan Neptu Jawa, Jumat, 6, dan Legi, 5, menghasilkan total 11, yang dikenal sebagai angka spiritual yang sangat kuat dalam menarik keberuntungan material. Ciri utama dari mereka yang lahir di Jumat Legi adalah aura tenang, bersahabat, dan penuh karisma lembut. Orang-orang suka dekat dengan mereka karena merasa nyaman. Dari sinilah rezeki mengalir. Kadang dari pertemanan, kadang dari orang asing yang tiba-tiba memberi peluang, atau bahkan dari jalan yang tidak masuk akal secara logika. Tapi bagi Jumat Legi, itu sudah biasa. Contohnya, seorang pria bernama Mas Neza lahir di Jumat Legi. Waktu dia belum lulus kuliah, dia sudah ditawari kerja sambilan oleh dosennya sendiri, bukan karena nilainya paling tinggi, tapi karena sang dosen merasa nyaman ngobrol dengannya. Lama-lama, dia malah diajak ikut proyek besar yang menghasilkan puluhan juta. Masih muda, belum punya gelar, tapi sudah dapat penghasilan layaknya orang kerja belasan tahun.
Semua itu karena aura rezekinya memang kuat. Hal unik lainnya, Jumat Legi juga sering mendapat rezeki gaib. Artinya, mereka bisa saja tiba-tiba dapat hadiah, kiriman uang tak terduga, atau dimasukkan ke dalam lingkaran orang-orang yang dermawan. Kalau mereka lagi butuh uang, semesta seperti tahu dan mengirim bantuan lewat orang-orang terdekatnya. Tapi meskipun rezekinya gampang datang, bukan berarti mereka boleh leha-leha terus. Justru, jika mereka tidak pandai menjaga niat dan amal, keberuntungan ini bisa perlahan sirna. Maka dari itu, penting bagi Jumat Legi untuk menjaga hati tetap bersih, tidak sombong, dan rajin berbagi. Semakin mereka bersedekah, semakin deras pula rezeki yang akan datang tanpa henti. Dan satu lagi, Jumat Legi sangat disarankan untuk sering membaca sholawat dan tirakat malam Jumat. Itu adalah waktu yang membuka gerbang kekuatan spiritual mereka, terutama soal keberlimpahan. Orang-orang Jawa zaman dulu percaya, kalau Jumat Legi menyatu dengan energi malam Jumat, maka jalur rezeki mereka bisa meningkat berlipat ganda. Maka tak heran, banyak orang tua zaman dulu kalau tahu cucunya lahir di Jumat Legi, langsung disiapkan rajah rezeki agar bisa jadi anak pembawa berkah. Jadi, kalau kamu termasuk yang lahir di Jumat Legi, jangan sia-siakan keberuntunganmu. Karena meski gak usaha keras, tapi kalau niatnya mulia, kamu bisa jadi penyalur rezeki bagi orang banyak. Weton keempat dan yang terakhir, Rabu Kliwon Lur, bakat kaya sejak lahir. Rabu Kliwon, salah satu weton yang sering dianggap berwibawa secara alami dan mewarisi energi kekayaan sejak lahir, meski tak selalu dari garis keturunan kaya. Neptunya tinggi, yaitu Rabu, 7, Kliwon, 8, 15. Angka ini dalam ilmu titen Jawa termasuk Neptu, raja kecil. Artinya punya karakter kuat sebagai pemimpin, pembuat keputusan, dan pembuka jalan rezeki bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang menarik dari mereka yang lahir di weton ini adalah kemampuan mereka menarik uang tanpa terkesan ngoyo. Misalnya, mereka buka usaha kecil, tahu-tahu langsung viral. Atau kerja di kantor biasa, tapi dalam 2-3 tahun langsung dapat posisi strategis. Semua seolah seperti dipermudah. Coba kita lihat kisah nyata dari seorang wanita bernama Mbak Tari, lahir di Rabu Kliwon. Awalnya, ia hanyalah karyawan biasa di sebuah perusahaan kerajinan tangan. Tapi karena punya ide-ide segar, dan sering dipercaya atasan untuk mewakili perusahaan ke luar negeri, akhirnya ia dipercaya jadi partner. Sekarang, ia sudah punya 3 cabang toko di kota besar, tanpa pernah sekolah bisnis. Semua datang karena karisma alamiah dan kepercayaan orang padanya. Energi Rabu Kliwon memang luar biasa. Mereka ini terlahir dengan aura mandiri, tapi juga tetap disenangi banyak orang. Gabungan antara serius dan fleksibel. Dalam budaya Jawa, mereka sering dikaitkan dengan energi kalimasada, yaitu kemampuan mengubah kata-kata jadi kekuatan. Maka jangan heran, banyak Rabu Kliwon yang sukses di bidang marketing, komunikasi, negosiasi, atau bahkan dunia hiburan dan politik. Kata-katanya membawa daya magis. Uangnya datang dari kemampuan meyakinkan, bukan dari memohon-mohon. Mereka juga punya hubungan kuat dengan leluhur. Konon, banyak Rabu Kliwon yang dipantau atau dijaga arwah leluhur pejuang yang memberikan perlindungan gaib saat mereka hendak jatuh atau bangkrut. Saat usaha mereka mulai lesu, ada saja pertolongan yang datang dari jalur yang tak terduga. Bisa dari pertemuan kebetulan, tawaran kolaborasi, atau bahkan ide yang muncul saat tidur. Seolah diberi wahyu. Tapi tetap ada catatan penting. Orang Rabu Kliwon tidak boleh sombong dan tergoda hidup hedonis. Sebab, ketika mereka mulai angkuh, kekuatan leluhur bisa menarik kembali berkahnya. Maka, penting bagi mereka untuk tetap bersyukur, menjaga kesederhanaan, dan rajin melakukan ritual bersih diri, seperti mandi kembang malam Jumat Kliwon atau tirakat malam Rabu Wage. Yang lebih dahsyat lagi, jika mereka menggabungkan spiritualitas dengan bisnis, seperti rutin sedekah subuh, wirid rezeki, atau doa-doa pembuka pintu usaha, rezeki mereka akan makin stabil bahkan meningkat berkali lipat. Jadi, kalau kamu lahir di Rabu Kliwon, besar kemungkinan kamu bukan hanya berbakat kaya, tapi juga bisa menjadi magnet rezeki bagi orang-orang sekitarmu. Nah, itulah keempat weton yang meskipun terlihat santai,
tapi rezekinya deras bahkan tanpa usaha keras. Tapi ingat ya dulur, semua weton punya keistimewaannya masing-masing. Dan setiap rezeki juga tergantung pada niat, tindakan, dan restu langit. Dulur-dulurku semua, setelah kita bahas satu persatu, mungkin sebagian dari kalian berpikir, wah, aku bukan termasuk weton yang disebut tadi, berarti rezekiku biasa-biasa aja dong. Eits, jangan buru-buru patah semangat. Weton memang memberi kita gambaran tentang potensi alami dan energi dasar dalam hidup ini. Tapi ingat, yang menentukan hasil akhir adalah usaha, doa, dan ketulusan hati. Banyak orang yang bukan dari weton keberuntungan, tapi hidupnya justru jauh lebih berkecukupan karena rajin menolong, disiplin, dan tahu cara memperlakukan rezeki dengan benar. Keempat weton yang kita bahas tadi, Jumat Legi, Rabu Kliwon, Senin Wage, dan Kamis Pon, memang dikenal punya pintu rezeki yang terbuka lebih lebar. Tapi itu bukan berarti mereka bebas dari ujian hidup. Kadang justru karena rezekinya mudah datang, mereka diuji dengan rasa sombong, malas, atau terlalu bergantung pada keberuntungan. Dan disitulah, kita diingatkan, rezeki yang berkah bukan hanya soal banyaknya, tapi seberapa tulus kita menjaganya. Jadi, jika kamu termasuk salah satu dari weton tersebut, jaga niatmu tetap lurus. Gunakan kelebihan itu bukan untuk pamer, tapi untuk memberi manfaat bagi keluarga dan sesama. Dan jika kamu bukan bagian dari keempat weton itu, percayalah, setiap manusia membawa rezekinya sendiri. Bisa jadi, pintumu terbuka lewat doa ibumu, lewat amal kecil yang kamu lakukan diam-diam, atau lewat ketekunan yang tak pernah disorot siapapun. Dalam kejawen ada pepatah bijak. Sing temen bakal tinemu, sing tulus bakal dituntun. Artinya, yang sungguh-sungguh akan menemukan jalannya. Yang tulus akan dituntun oleh semesta, bahkan tanpa dia tahu dari mana asal pertolongan itu. Maka, tetaplah jadi pribadi yang ringan tangan, ringan hati, dan ringan langkah dalam berbagi. Karena dari situlah rezeki sejati akan datang, bahkan tanpa perlu dikejar-kejar. Nah, itu dia dulur-dulur, pembahasan kita malam ini tentang 4 weton yang tak pernah kekurangan uang meski tanpa usaha keras. Kira-kira, kamu atau orang terdekatmu lahir di weton yang mana? Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu kita bisa ulas lebih dalam di video berikutnya. Dan kalau kamu suka video ini, jangan pelit untuk klik like-nya, subscribe channel ini, dan share ke teman-temanmu. Tulis juga sholawat terbaikmu di komentar. Semoga jadi wasilah turunnya rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema yang makin dalam dan makin dekat dengan batin kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.